maaf ya. Padahal dia keadaannya mabok. Pada saat itu Mabok keadaan selama gini gitu ya. Tapi di mabokin itu yang bikin gua kasih jempol 2, bahkan istilahnya stand applause lah buat dia. Dia ada bahasa begini, Bang, kalau perlu darah gua aja yang diambil buat bapak lu. Padahal cuma sebatas temen. tapi segitu kere ya mereka. Iya, segitu pedulinya gitu. Gua pengen cari, mungkin ya jati diri gue selama ini belum ketemu lah. Iya, makanya kan gue dari pang ini, gue suka dari lirik-lirik lagu-lagu ya, bahkan emosi-emosinya, bahkan lebih ke realita. Itu yang bikin gue tertarik sebenarnya, Mas. Di pang. Pada akhirnya lu memutuskan ya udahlah gue di jalan. Iya, gue coba di jalan. Gue coba di jalan sambil belajar, ya kan. Karena oke lah, pang itu artinya kan public united no kingdom. Kerajaan tanpa raja. Tapi menurut pandangan gue, ini buat pendapat gue pribadi ya. Pang itu apa sih? Lebih ke pola pikir sih. Oke. Pola pikir. Alhamdulillahillah jihadana lihada wa ma kunna linahdiya laula an hadanallah. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita bisa baik-baik lagi, saya nggak bakal marah. Dengan catatan, di malam itu kamu kemana, sama siapa, mari duduk bareng. Minta penjelasan pada waktu. Minta penjelasan, masih saya kasih istilahnya kesempatan lah. Kesempatan lah iya. Saya bilang, gue kasih kesempatan ini bukan buat lu. Gue berpikir, kasih kesempatan ini buat anak gue. Oke, benar-benar. Karena ada anak yang gue lihat ya. Betul. Dan gue berusaha pertahanin rumah tangga yang 13 tahun. Buat teman-teman juga nih yang punya cerita menarik, inspirasi penuh dengan inspirasi buat banyak orang, cerita horor atau cerita yang benar-benar bagus, baik buat kita share ke teman-teman atau biar bisa duduk bareng di sama gua di sini di ruang cerita, bisa semuanya DM melalui akun TikTok dan Instagram kami di bawah ini. Nanti akan kita hubungi dari tim kita. Terima kasih. Mengapa kau tak bisa menjadi diri sendiri? Hanya omongan tanpa pembuktian yang kau andalkan di dunia ini. Berbicara kau merasa paling tinggi, ingin dihormati tapi kau tak menghargai. Cobalah lihat dan mulailah rasakan nikmatnya menjadi diri sendiri. Oke, betul, luar biasa. Gimana Mas Jawas? Sebelum kita mulai panjang lebar Bang Betok, mungkin bisa juga diseruput dulu kopinya biar kita makin santai. Kopi lah. Iya, alhamdulillah. Oh iya, gini Bang Betok. Waduh, udah lama kita nggak ketemu ngobrol sebenarnya ya. Kayaknya waktu terakhir tuh kecil dong ya. Kecil. Waktu Ogut juga masih tinggal di sana lah. Waktu belum tahu yang mungil-mungil. Makanya kan sekarang dicoba disentil-sentil kan. Iya benar. Oke, Bang Betok. Ya. Sekarang, oh iya, gua sendiri nih nggak tahu sebenarnya nama asli dari lu nih Bang Betok. Gue cuma tahunya daripada kita dari kecil sering ketemu, tapi gue cuma tahunya Betok. Kenapa bisa dipanggil Betok? Dan sebelum lu jelasin, lu kenalin dulu lah siapa sih nama asli lu Bang Betok sebenarnya? Nama asli gue Nurdin. Iya, nama kakak. Nama KTP Nurdin. Oke. Iya. Kenapa bisa dipanggil Betok pada waktu itu? Panggil Betok itu dulu ya. Waktu santren gue dulu. Kenapa santren? Pernah santren gue dulu. Oh, dapat nama tersebut itu dari anak-anak. Betok. Tapi yang cari makna arti sendiri itu gue. Apakah nama tersebut cocok buat gue ke depannya kan? Benar. Atau enggak? Gue pertimbangin. Akhirnya lambat laun gue
pikir betok ini sejenis ikan ya. Iya, Iya. yang kita tahu kan ikan. Dan ikan tersebut ketika istilahnya di air di darat, ikan betok itu jarang mati. Ketika Kuat. di darat lebih kuat lah. Oke. Gue pikir mungkin gue bisa jadi kayak ikan itu. Di mana tempat gue harus bisa hidup. Betul. Karena tujuan gue punya napas itu buat hidup, gitu ya kan? Terdalam juga. Iya. Oke, betok. Oke, Bang Betok. Ya kan sekarang gini ya, Bang Betok ya. Iya. Kenapa sih lu bisa memilih sekarang ini ya hidup menjadi seorang yang dibilang anak pang lah gitu? Iya. Itu murni dari keinginan lu pengen bebas atau memang seperti apa sih sebenarnya? Murni. Murni. Jadi gue pengen cari mungkin ya jati diri gue selama ini belum ketemu lah. Iya, makanya kan gue dari pang ini gue suka dari lirik-lirik lagu-lagu yang bahkan emosi-emosinya bahkan lebih ke realita, itu yang bikin gue tertarik sebenarnya mah. Di pang. Pada akhirnya lu memutuskan ya udahlah gue di jalan. Iya, gue coba di jalan sambil belajar, ya kan? Karena oke lah, pang itu artinya kan public united no kingdom. Kerajaan tanpa raja. Tapi menurut pandangan gue, ini buat pendapat gue pribadi ya. Pang itu apa sih? Lebih ke pola pikir sih. Oke. Pola pikir. Kenapa bisa menjadi pola pikir gitu? Apa yang dipikirkan pada waktu itu? Ya karena gini loh. Kalau kita sekedar belajar buku atau koran atau media, kita cuma sekedar baca. Tapi ketika kita di jalan, kita langsung terjun. Kita bisa berpikir di mana istilahnya apa ini jati diri gue atau gimana, di mana gue bisa dapetin jati diri, dan kita lebih mengenal lingkungan. Karena kadang-kadang seseorang yang kita kenal dari kita cerita-cerita yang kita baca atau apa belum tentu kan di realitanya. Jadi gue turun di jalan makanya kenapa? Gue anggap jalanan ini sekolah. Dari jalan ini gue banyak pelajaran gitu. Tapi sebelumnya itu pas bujangan atau pas waktu di jalan ini pas bujangan atau memang masih zaman lu sekolah? Lu sekolah masih dulu sebelum kita tarik ke sekolah. Gue sekolah di Seman Negeri gue waktu sebelum Sepatan Timur rame sekarang. SMA Sepatan Timur tuh ada. Gue alumni pertama di situ. Alumni pertama ya. Nah, udah buat lu Seman nih, nonton nih anak-anak Seman ya. Alumni pertama nih, kakak lah bahasa kasar ya. Masih numpang gua waktu itu di Seman 11 yang sekarang. Yang di pasar, dekat pasar? Enggak, yang di sini yang Sepatan itu loh. Gue masih sekolah itu masih numpang masih nginduk lah. Sebelum didiriin di Sepatan Timur Kedaung itu. Iya. Oke, iya benar-benar. SMA lu ya? SMA. Keren juga. Waktu gua kira ya nggak terusin gitu, mungkin SD atau SMP langsung coba SMA Sur. Ya karena kalau gua pribadi sekolah juga penting sebagai fondasi. Betul. Tapi gue sempat denger nih yang ini bener atau bohong, gua klarifikasi ke lu. Lu katanya tuh pernah menjadi juara 1 MTQ. Bener nggak itu? Oh, bukan MTQ sih. Apa? Pidato gua. Waktu di SMP itu. SMP? Di SMP bahkan di tingkat di desa lah. Desa. Ada satu desa itu ada. Jadi per tiap pengajian itu waktu gue masih ngaji waktu itu. Jadi pengajian itu gue waktu SMP dulu ya. Waktu SMP dulu gue tiap malam minggu itu muhadoro. Muhadoro keren bahasa. Pidato waktu itu pidato. Ceramah gue ya kan. Masih inget nggak apa yang waktu itu ya, walaupun itu lama ya, ada nggak yang lu inget kata-kata pidato pada saat itu? Ya sebenarnya dibilang inget sih gue masih inget. Coba. Bahkan pada saat kemarin malam ke-7 almarhum bapak gue disuruh sambutan sebagai tuan rumah ya. Ya biar orang kan banyak nggak tahu nih. Pokoknya pang itu seperti ini gitu ya. Iya. Nah coba boleh nggak gue minta lu tunjukin, ya terserah yang lu ingat aja sih. Gue mau mukodimah aja ya. Iya boleh. Karena apa? Sedikit mukodimah lah, pembuka aja lah ya. Okay. Pada saat gue di acara muhadoro di Santren, kemarin gue acara sambutan di 7 hari almarhum bapak gue ya kan. Sekedar mukodimah ya. Contoh kecil nih, gue di atas panggung nih. Iya, contohnya kan. Iya, ceritanya gue jamaah deh. Iya. Oke, siap. Otomatis kan depan ada jamaah dong. Betul. Ya, nah, ini jamaah nih. Iya. Oke. Sedikit gue mukodimah
Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahila jihadana lihada wa ma kunna linahdiya laula an hadanallah. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa qalla aidon kullu nafsin ja'iqatul maut. Udah lah. Kalau kepanjangan ujungnya gue pidato di sini. Ya kan? Keren, Minum kopi dulu biar silakan. Keren. Anak tenggorokan gue kalau nggak ngopi keram. Iya. Keren, luar biasa. Ya, sama yang sering cerebet tuh boleh lah. Dikit-dikit mah diadu. Iya, karena gue pribadi, kenapa gue waktu SMP sekolah sampai nyantren? Karena menurut gue pribadi, fondasi agama itu penting. Sangat penting ya. Penting. Kalau orang gaul dulu, baru lu santren, ya ada agak repot. Karena apa? Bukan agak repot gimana ya. Jadi kenapa nggak kemarin-kemarin? Harusnya kan kalau ibarat orang bikin rumah, ya kita bikin fondasi dulu dong. Karena apa? Sebandel-bandel kita gaul, seurak-urakannya kita, ketika kita tanemin agama di pesantren, kita udah punya fondasi tersendiri. Kan begitu. Jadi bekal kita lah. Seumpamanya kita keluar jauh nih dari track kita nih. Iya. Kita mau balik lagi pun nggak terlalu susah. Iya. Karena udah ada fondasi. Iya, benar. Benar juga sih kalau misalkan umpamanya nih kita nggak ada fondasi, tiba-tiba udah nggak bener duluan, ya bahasa kasarnya, tiba-tiba mau benar kan belajar pun kan sedikit sulit kan. Itu pun bagus sebenarnya, Mak. Iya. Udah nggak bener mau belajar itu sebenarnya bagus. Cuma alangkah baiknya kalau kita pasang fondasi dulu, karena sebuah rumah itu nggak mungkin berdiri kokoh tanpa adanya fondasi. Betul sekali, betul. Kan begitu. Itu bekal utama sebenarnya, Mak. Betul. Tapi udah menikah atau masih single nih Bang Betok nih? Ya sebenarnya udah menikah sih selama sudah menikah. Selama 13 tahun. Waktu kapan sih? Nikah tahun berapa sih? Nikah itu seingat saya aja nih ya. Nikah itu kalau nggak salah di 2014 dah. 2014. Kurang lebih. Oke. Kurang lebih ya karena udah lupa lah. Udah lupa ya. Lama juga ya berarti ya? Lama. Kalau gue kan baru 2018. Masih ada-adaan banget nih gue nih Bang. Iya. Tapi anak sekarang udah punya? Anak alhamdulillah punya 2 ya. Gacor juga berarti alhamdulillah. Ya sekarang kan emang di rumah tangga ya. Kenapa di rumah tangga? Di rumah tangga emang lagi ada problem lah istilahnya. Oke. Pada saat kemarin vakum di jalan tuh sempat kerja. Dan ketika saya kerja, ya nggak tahu kenapa pulang kerja itu jadi kok jemputan lama bener. Istri kan yang jemput itu kan istri biasa jemput. Oke. Lama bener, tiba-tiba balik ke rumah dengan jalan kaki saya. Jalan kaki. Dari tempat kerja? Iya, karena nggak dijemput ya. Oke. Saya jalan kaki sampai rumah mertua. Sampai rumah mertua, saya tanya, ini mamahnya kemana? Mertua tersebut bilang, nggak tahu. Coba kamu telepon, saya telepon pun nggak aktif. Nggak aktif pada waktu itu. Iya kan, pada waktu itu nggak aktif. Dan akhirnya, saya coba istilahnya, sama anak nanya, anak pun nggak tahu, ya kan? Ya udahlah, saya perlu istirahat dulu, biar tenang pikiran. Saya tunggu sampai beberapa jam, nggak pulang juga. Akhirnya kan, ini kemana istri kan? Akhirnya kan dapat bocoran, istri dianu. Ya udahlah, saya nggak cukup permasalahin soal itu istilahnya. Lu nggak marah pada waktu itu? Ya enggak, saya nggak sempat marah. Di situ itu saya lebih ke pikiran si istri. Dalam arti ibaratnya, kemana ini orang, takutnya ada apa-apa, tahu kenapa, kan gitu namanya sebagai seorang suami ya. Suami, sebab gini loh, seburuk-buruknya orang itu kalau buat rumah tangga, namanya suami udah pasti kan memperdulikan istri dan rasa khawatir pasti ada, apalagi nggak pulang ya. Pasti. Iya, apalagi nggak pulang. Benar. Akhirnya kan dapat info nginep di rumah temen, dan kenapa saya bisa pisah? Pisah ya. Iya. Sebelum pisah tersebut saya kasih pertimbangan sama si istri saya. Oh, buat dia berpikir dulu. Buat dia berpikir, saya bilang kita bisa baik-baik lagi. Saya nggak bakal marah. Dengan catatan di malam itu kamu kemana?
sama siapa, mari duduk bareng. Minta penjelasan pada waktu. Minta penjelasan. Masih saya kasih istilahnya Kesempatan lah. Kesempatan lah iya. Saya bilang, gue kasih kesempatan ini bukan buat lu. Gue berpikir kasih kesempatan ini buat anak gue. Oke, benar-benar. Karena ada anak yang gue lihat ya. Betul. Dan gue berusaha pertahanin rumah tangga yang 13 tahun. Wah, cukup lah. Karena dari gue istilahnya, maaf ya, ngontrak atau ibaratnya gimana sampai sekarang gue ada rumah sendiri gitu kan. Kok kayak gini gitu kan. Akhirnya kan gue kasih waktu seminggu, sampai seminggu si istri nggak berani ngasih penjelasan dia di mana. Padahal kalau dia kasih penjelasan ya kita ayo wis mulai dari nol rumah tangga ini. Kan kita gitu. perbaiki lagi lah. Kita perbaiki lagi tanpa gue lihat kesalahan dia. Yang penting kita mau duduk bareng, jujur kan gitu. Jarang loh. Ya cowok jarang loh yang berani ngasih apa sih namanya kesempatan terhadap istri yang memang kelihatan menurut pandangan kita pada saat itu, wah gini gue kayaknya lagi coba main-main nih sama gue. Iya. Berarti dibalik casing lu ini nih, Bang Betok, yang kelihatan mungkin pandangan mata orang lain ya keras gitu, nggak ada toleransi, ternyata lembut lo itu sebenarnya. Kalau gue sendiri pun, ya kalau pribadi gue ya, belum tentu bisa gue ngasih kesempatan itu gitu loh. Karena di saat itu yang saya pikirin bukan emosi, dalam arti gue pengen anak gue tetap punya pendamping dan rumah tangga gue aman, karena seaman-amannya gitu, tanpa mikirin ego gue. Sebenarnya pada hari itu bisa aja gue langsung pisah sama istri gue, cuma gue nggak lihat itulah, karena gue berpikir manusia ada berubahnya lah, ada kesalahannya lah. Betul. Walaupun maaf ya istilahnya udah fatal sih, kita pergi tanpa izin suami itu fatal kan. Betul. Apalagi istilahnya sampai nginep kan gitu. Perlu kita pertanyakan kan harusnya. Iya. Kita bisa jelasin itu. Akhirnya kecurigaan pada saat itu makin dalam dan hampir sampai saya keluar pendapat ke dia. Ya jika emang situ nggak mau ngasih penjelasan malam itu sama siapa dan di mana, ya udah berarti kesempatan itu udah habis. Biar saya cari tahu sendiri. Dan pada akhirnya itu saya walaupun di rumah saya tetap ada orang di luar buat cari tahu soal ini karena emang bukan masalah kecil ya. Saya juga nggak mau jadi buat fitnah buat dia sendiri kan istilahnya kan. Harus ada bukti lah. Harus ada bukti. Betul. Akhirnya di suatu tempat ada teman yang telepon, nih gue lihat istri lu liwat jalan, iya kan? Sama cowok. Iya. Karena di situ juga saya datang ke rumah mertua, yang ada cuma anak aja ya, sama yang satu lagi tetenya sama adenya. Akhirnya apa? Kebetulan sama cowok, akhirnya saya berhentiin lah. Cepet ngamuk gak pada waktu itu Bang Betok? Ya dibilang enggak, awalnya tuh saya ikutin aja motornya, sengaja di belakang. Tapi saya sengaja nggak bilang itu mama ke anak saya, tapi anak saya yang bilang bapak itu mama. Saya tunggu situasi yang enak, yang sepi lah istilahnya kan. Di situ barulah saya berhentiin. Ini maksudnya apa? Gini. Oh jadi ini alasan lu kemarin nggak jujur sama gua. Ini yang lu tutupin. Sekarang kan terbukti kan begitu. Oke. Dalam sekali ya berarti ya. Ya dan di situ udah fatal. Kalau buat saya ya istilahnya ya. Karena apa? Sekarang kita sakit loh. Pada saat kita kerja cari nafkah buat anak sama bini di rumah. Benar. Kok tiba-tiba dia berani keluar tanpa izin. Apalagi sama orang lain. Karena kalau buat gua, kalau udah sama orang lain apalagi gak indah, ya selingkuh itu bukan hilap. Bukan, benar. Itu entah ada istilahnya waktu yang disusun atau apa kan begitu. Ada rencana. Karena apa? Jam suami gua kerja. Iya benar. Kan gitu. Benar. Jadi kalau orang minta maaf, gua hilap gini, selingkuh itu bohong, nggak ada hilap kalau buat gua pribadi. Benar. Karena ada yang diatur sama dia, antara di WA atau gimana janji ketemu. Kan gitu. Nggak mungkin secara singkat dia ketemu langsung keluar. Pasti sebelumnya ada pemanas lah. Iya, sebenarnya kalau sebelum kejadian itu dia mau jujur sama siapa. Tapi dia bakalan maafin. Dia duduk bareng pada saat gua kasih tempat yang pertama, gua bakal maafin. Sesakit apapun gua. Karena yang gue lihat anak gua. Bener. Bahkan gue coba pertahanin rumah tangga yang 13 tahun jatuh bangun. Gitu kan. Luar biasa, Kalau gue pribadi pun kayaknya belum tentu bisa seperti lu ngambil sikap ya. Cuman banyak pelajaran yang gue ambil dari cerita singkat lu tentang rumah tangga nih Bang Betok. Mungkin
buat pelajaran juga buat teman-teman ya. Jadi di balik casing itu sebenarnya tidak bisa kita klimaskan bahwa seseorang itu buruk. Ternyata kita kenal baru ngobrol beberapa menit nih kita udah dapat siraman rohani yang luar biasa dong. Iya, jadi kan ada pepatah. Jangan pernah nilai seseorang dari apa yang lu lihat, tapi cobalah belajar dari apa yang lu ketahui. Luar biasa. Gitu kan. Benar-benar. Betul. Tapi anak masih suka nyariin apa udah anak terus? Anak yang pertama atau yang pertama kedua? Umur berapa sih? Yang pertama itu umurnya di 12 tahun. Oh, berarti udah sekolah ya? Sekolah ya. SD. Oh, berarti yang kecil? 7 tahun kelas 1 SD. Kelas 1 SD ya. Benar-benar. Sedikit narik nih. Dulu memang lu kenal istri itu di tempat kerja atau memang di jalan juga nih? Ya lagi nongkrong sih sebenarnya. Nongkrong. Lagi nongkrong aja. Anak muda pada umumnya. Iya, nongkrong pada umumnya lah istilahnya. Dan casing gua pun pada saat kenal bukan begini gua. Oh, belum di jalan. Jadi udah di jalan. Cuma kan kita pada saat kita berpenampilan gitu, kita harus tahu porsi di mana kita berada kan begitu. Oke. Tapi walaupun kita mau pakai gimana kalau kita udah tahu orang kayak gini, ya ini gua. Sebab kalau menurut gua mau dia pakai istilahnya kaos biasa, kemeja atau apa, pang itu bukan dari penampilan lu, tapi dari hati lu. Betul. Bang Betok, seumpamanya Bang Betok ada teman di rumah di jalan ya kan, yang lagi bingung cari motor, ya, ajak aja ke daerah Pisangan. Kenal nggak sama Bos Abai? Bos Abai, dealer cecereng motor. Oh iya. Nah, mungkin bisa diajak Ubay ya. Oh iya, Ubay si Abai ya benar ya. Buat teman-teman yang lagi cari motor ya, dari second atau baru, mungkin bisa aja hubungi Cecereng Motor ya. Harga terjangkau dan gak ribet. Terima kasih banyak. Dan pastinya DP setelah di rumah motor turun. Pastinya. Oke. Bang Betok, kita lanjut lagi nih. Tapi keluarga bagaimana nih Bang Betok? Pendapat keluarga pas ngelihat lu tuh terjun di jalan. Waktu awal-awal itu ya namanya orang tua ya. Iya. Khawatir udah pasti. Iya. Ditambah yang datang ke rumah itu temen lumayan juga sih, ada yang kupingnya undeng, tatonya di muka, rambutnya pada tinggi dengan pakaian kayak gitulah, itu namanya orang rumah kan emak-emak lah bagaimana lah ya pikirannya kan. Ya awal-awalnya kenapa main sama orang itu, kenapa lu bisa jadi begini ya kan. Iya betul. Akhirnya ya nggak ngapa-ngapa, saya bilang saya mau bercampur sama orang manapun karena tujuan saya itu cari teman, cari saudara. Dan kenapa manggilnya emak ya? Iya mama. Emak berpikiran kayak gitu karena emak belum tahu dalam arti anak-anak ini bagaimana. Tapi setelah anak-anak kadang pulang amin ke rumah dengan istilahnya pakaian begitu tapi sopan, assalamualaikum, masih sering sapa ke emak istilahnya kan. Di situ emak mulai percaya. Bahkan jujur, gua masuk komunitas ini ya, solidnya minta ampun. Dari semua komunitas ini solidnya minta ampun di komunitas ini. Pada saat dulu bapak gua sakit sebelum meninggal, gua ada di PMI Palang Merah Indonesia, gua cari donor darah buat bapak gua. Terus gue duduk di depan sambil nunggu ngopi, sambil buka pikiran tenang supaya tenang gitu. Bagaimana caranya bapak gue supaya dapat darah? Ketemulah ada di situ 4 orang lagi ngamen. Pang juga. Pang kebetulan yang dua itu kenal. Ya, tegur sapa, assalamualaikum, bang ngapain di sini? Ya gue bilang, gue lagi cari darah, donor darah buat bapak gue, buat transfusi darah. Maaf ya, padahal dia keadaannya mabok. Pada saat itu mabok keadaan selama gini gitu ya. Tapi di mambokin itu yang bikin gua kasih jempol 2, bahkan istilahnya stand applause lah buat dia. Dia ada bahasa gini, bang kalau perlu darah gua aja yang diambil buat bapak lu. Padahal cuma sebatas temen, tapi segitu kere ya mereka. Iya, segitu pedulinya gitu. Ditambah kemarin juga waktu bapak gua udah meninggal tuh, bapak gua meninggal, alhamdulillah sih dari anak-anak yang di jalan itu alhamdulillah masih ini dari ada bantuan. Alhamdulillah. Dibilang bantuan enggak sih? Cuma istilahnya
ini sekedar kepedulian anak-anak kolektif gitu, dikit banyak kita mau terima, ya berarti kan gue udah terima kasih banyak dong. Iya. Bukan nilainya yang kita lihat. Iya. Iya kan? Keikhlasan mereka tuh. Iya. Dengan dia datang juga, gue berarti dia peduli di saat gue duka. Iya kan. Betul. Tapi kan gini Bang Boto, Iya. sebagaimanapun kita sudah menjelaskan ya, terkadang orang nggak pernah tahu nih dalamnya. Nah, banyak orang kan yang punya stigma negatif nih terhadap teman-teman, mungkin kita bilang anak pang yang di jalan. Iya benar. Stigma negatif tuh. Nah, lu menyikapin itu gimana tuh? Ya kalau gue pribadi ya, ini bicaranya gue pribadi ya. Iya betul. Ya silakan orang mau bilang apa, karena mereka pun berhak punya pendapat. Betul nggak? Betul. Tapi menurut gue gini loh, ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Oke, Ya kan? betul. Maksud gue gini, silakan dia benci berpikiran sama anak-anak yang di jalan seperti apa. Cuma mari coba kenalin dulu, duduk bareng, ya kan? Jangan cuma lu lihat dari casing atau dari apa yang lu lihat. Coba lu ketahui dulu dalamnya. Kenapa? Apakah bahasa kasar istilahnya di jalan ini yang cuma lu lihat, gua cuma sekedar nongkrong yang mungkin pandangan orang pada minum-minum atau gimana. Mereka bahkan ada yang sebagian juga mungkin cuma sekedar tahu dari media atau cerita-cerita gini tetangga si Anu begini begitu ya kan. Padahal nggak semua kayak gitu. Nggak semua kayak gitu, karena yang saya alamin pun solidnya memang kuat. Bahkan pada saat istilahnya temen waktu itu juga temen kematian, kita ngamen bareng-bareng buat kirim donasi bantuan tahlil ke temen daerah Depok. Terus pada saat kemarin acara tiap bulan puasa ya, kita ngamen sisa kadang patungan. Buat apa? Kita gunainnya buat tajil. Oh, dibagiin ke jalan. Ke jalan semua kita kasihin tukang beca atau istilahnya orang-orang yang pulang kerja istilahnya. Ya, andai saja mereka mau berbaur yang mengecap jelek kita, di situ mau berbaur, mau duduk, dari mana kita usaha itu? Kenapa bisa kayak gini? Kita peduli begini itu. Mungkin dia nggak berpikiran negatif tentang kita. Betul sekali, betul. Karena nggak semua pang itu jahat. Nggak semua pang itu negatif. Setiap organisasi atau komunitas di satu wadah pasti ada beberapa oknum yang jelek. Dan itu yang kadang membuat jelek komunitas. Betul. Benar. Nggak cuma di komunitas, semua pun, baik di semua instansi pemerintah. Semua, iya. Banyak juga oknum nih. Iya. Tapi kok banyak ya? Tinggal diucap aja. Ketika lu pandang buruk, pandang jelek soal gua pakaian begini, apakah mau gua pandang buruk balik tentang lu, orang-orang yang berdasi atau berpeci? Betul. Bagaimana dengan tugas-tugas yang nggak beres? Benar. Benar nggak? Benar. Itu. Jadi kita nggak usah saling menyalahkan lah. Betul. Dalam arti ibaratnya ya kita hidup apa adanya. Selagi tidak mengganggu. Iya, selama nggak mengganggu atau ibaratnya nggak merugikan orang lain. Iya. Saya oke lah. Harusnya kan. Tapi waktu sebelum jadi terjun nih ke jalanan ya. Ya anggaplah gua menganggapnya sebelum menjadi anak pang lah ya. Iya. Dulu bekerja kah? Ya setelah menikah kan pasti bekerja kah? Apa memang biasa aja gitu? Gue sebenarnya kerja. Kerja. Jadi yang orang tahu itu gue cuma kadang ngamen aja. Nah tahunya gue ngamen aja ya kan. Jadi gue masa bodoh di berpikiran tentang itu. Oh kerja. Itu orang-orang yang lihat gue casing aja. Karena gue kerja, pulang kerja. Yang namanya gaji mingguan atau bulanan. Pulang kerja gue itu kadang gue lupain rasa capek gue. Karena apa? Yang gue ingat itu bagaimana caranya anak gue, bini gue nggak kelaparan. That's right. Pulang kerja gue langsung ngamen. Tuh. Gue langsung ngamen, atau di hari dia kerja gue juga langsung ngamen. Bahkan pada saat pulang kerja gue suka nato. Oh, di rumah buka usaha? Buka usaha tato juga gue. Oke. Nggak peduli paginya gue harus kerja gitu kan. Karena sorry. Iya. Di rumah ada usaha tato berarti? Ada tato gue. Tato ya? Iya. Rame-rame ya kan? Alhamdulillah sih, kalau tato itu sih pasang surut kalau lagi rame-rame, kalau lagi sepi-sepi, tapi alhamdulillah sih lagi rame aja. Kita anggap pasien ya? Atau customer lah? Pasien, iya. Itu dari kalangan teman-teman pang juga atau di luar? Ada dari kalangan pang, ada dari luar juga. Nah lu punya bakat itu tuh
Gimana tuh ceritanya tuh, Tok? Gua itu bisa nato ya. Iya. Sama sablon kaos juga waktu itu gue sempet sablon kaos. Sempet sablon kaos sebelum gue nato. Ya dari jalan. Karena gua nggak mau gue sekedar cuma-cuma aja. Oke. Gue nggak mau gue sekedar cuma-cuma aja gue di jalan. Yang gue ambil kan gue cari jati diri. Gue pun cari hikmah di situ. Bagaimana? Kok gue masih mau begini-gini aja? Iya. Harus Ya punya kan? kebisa lah. Punya planning ya kan. Dikit-dikit gue belajar sablon, belajar tato, dan sampai sekarang jadi bekal buat kehidupan gue sama anak gue kan istilahnya kan gitu. Iya. Kan kalau lu sekedar di jalan aja ibaratnya cuma sekedar ini itu, nggak belajar, nggak ngambil segi positifnya atau gimana? Iya. Ya lu mau dapat bekal apa? Betul. Gitu kalau menurut gua. Iya benar. Tapi lu kan punya usaha tato nih. Iya. Tapi dari tadi gue lihat nih, semenjak lu datang, duduk, nggak ada gambar yang gue lihat di tubuh lu. Kenapa bisa begini nih? Oh iya. Iya. Ini kalau gua suruh buka baju ya gua buka baju nih sebenarnya. Enggak, gue percaya. Takutnya orang khawatir kan gitu. Dia bilang nggak ada tato tapi sedangkan dia pakai tangan panjang tapi ada di sini. Ya boleh lah tangannya dulu lah. Ya, tangan gua nggak ada, semua bersih. Tangan gua di dada gua juga nggak ada. Kaki pun bersih ya? Kaki bersih. Tadi kan lu cuci kaki gua. Iya. Tapi itu loh, lu bisa nggak? Lu sendiri nggak tato? Yang tadi saya bilang itu manusia itu prinsip sebenarnya. Ada dalam arti ibaratnya mungkin ya kalau gue pribadi gue punya fondasi loh, ijazah gue SMA. Namanya manusia itu tiap menit tiap detik berubah. Siapa tahu gue ke depannya pengen pengen usaha atau pengen kerja ketika badan gue bersih. Ya insya Allah gue bisa perbaiki diri gue. Tidak mempersulit. Enggak mempersulit gitu. Gue hobi tato, hobi. Gue suka tato ya suka. Orang gue ngejalanin mesinnya kan gitu. Ya gitulah. Yang terutama prinsip yang gue bilang. Gue bilang di awal tadi kan. Ya kita kalau punya bekal atau fondasi, ya insya Allah lah nggak bakal roboh. Keren gitu. Keren ya. Dia bikin tato tapi nggak tatoan, keren. Banyak kadang dari teman-teman bahkan dari pasien-pasien ya, Bang, abang kok nggak ada, abang kok tukang tato, kok nggak ada tatonya? Ya saya balikin. Saya juga punya temen tukang santet, apa mau disantet kan gitu ya kan logika kasarnya kan, ya kan? Iya nggak mungkin gitu, kan orang santet. Iya. Gue nyantetin orang-orang. Nggak mungkin dia menyantet diri sendiri kan gitu istilahnya kan. Tapi lu punya mimpi nggak dalam hidup yang belum lu capai gitu pada saat ini? Ada nggak mimpi? Ya setiap orang sebenarnya punya mimpi ya. Punya mimpi, punya tujuan hidup lah. Betul. Gue juga dibilang capek kayak gini-gini terus. Capek kayak gini-gini terus ya kan. Mimpi gue sekarang nggak muluk-muluk sih. Nggak mau banyak-banyak gue mimpi. Gue cuma pengen mimpi gini aja. Pengen mimpi padahal baru mimpi doang ya kan. Badan gue sehat, umur gue panjang. Itu di mimpi gue. Kenapa? Dan minta rezeki yang berkah. Karena apa? Ketika badan gue sehat, gue punya rezeki yang berkah, umur gue panjang, insya Allah lah bahasa kasarnya, gue bisa wujudin mimpi anak-anak gue. Oke. Walaupun di mimpi lu nggak sempat terwujud, ya pasti setiap mimpi ada. Minimal anak-anak lu mimpinya terwujud kan gitu. Berkat lu sehat. Iya, gitu aja. Gue boleh kayak gini, tapi gue nggak mau anak-anak gue kayak gue. Oke. Gitu. Betul sekali. Karena tidak semua orang itu mau anaknya seperti ayahnya atau ibunya. Pasti pengen lebih daripada ayahnya. Iya, jadi gue mau buang persepsi bahwa buah itu nggak jauh jatuh dari pohonnya. Betul. Gue mau buang kata-kata itu gue mau tepis. Kenapa? Tergantung bagaimana orang tua ngedidiknya. Betul itu sebenarnya mah. Terima kasih banyak Bang Betok udah ngeluangin waktunya nih. Mau hadir di sini ya kan. Oke. Ya walaupun gak begitu jauh tempat tinggalnya. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bang Betok. Oke, buat teman-teman jangan lupa terus dukung Ruang Cerita di Maru Channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.